Oke, kita coba search contoh dulu. Yang pertama yang akan saya lihatkan yaitu mana dia nih? Bentar. Ke-13. Saya buka agak banyak sedikit karena ada beberapa hal yang harus saya jelaskan dulu. Kemudian ke sudah 3 nih ya. Contoh-contoh. Oke. Kalau diperhatikan dulu yang ini yang mana yang kosong. Oops, sorry, bukan itu. Nah, oke, ini sudah ada. Ini berandai-andai jika Anda gagal membuat laporan keuangan, nanti bisa Anda pakai ini tinggal input. Jadi namanya saya buat contoh database akuntansi laporan keuangan data kosong. Jadi ini kalau kita jalankan ini kosong. Berarti Anda harus input lewat form nomor perkiraan, ini kosong. Input jurnal juga kosong. Nah, sehingga kalau ini sudah jalan, berarti nanti Anda bisa melihat semua laporan-laporan yang ada. Ya. Nah, itu dia nanti itu. Oke, ini yang kosong ya. Saya stop ini. Jadi kalau Anda gagal nanti boleh Anda pakai ini. Selanjutnya kita lihat yang ini. Nah, ini yang kemarin. Latihan Anda yang kemarin, karena ada yang saya kirim juga, ini sudah sampai di terutama jurnal, kemudian laporan neraca saldo, ini, kemudian laporan buku besar. Ya, nah itu dia ada 3. Nah sekarang yang belum adalah masalah laporan keuangan. Jadi ini kita lanjutkan. Ya, nah kita lanjutkan yang ini. Sebentar, saya udah buat backup nggak nanti. Tiga 13. Saya buat dulu backup karena suatu saat saya butuh lagi. Saya copy dulu. Nah, yang saya buka yang copy ya. 13.0. Oke, jadi Anda untuk mendemokannya kembali, kopikan dulu cadangan sehingga bisa kita gunakan berulang kali. Oke, saya mulai dengan membuat laporan laba rugi. Diperhatikan demo saya. Untuk laba rugi kita harus membuat query-nya 2, yaitu query pendapatan dan query biaya. Diperhatikan, create, query, nah ini perhatikan seperti ini. Loh, kok apa ini? Windows Application. Oke. Nah, yang diambil dari tabel yang 4 ini nomor perkiraan, nama perkiraan, lalu ambil jumlah di tabel jurnal. Oke. Lalu kriteria kita ambil untuk kode pendapatan adalah 4. Jadi 4 kita kasih bintang. Dia nanti terbaca 3 digit di belakang. Nah, kemudian langkah selanjutnya berada di baris sort. Ini baris sort. Kemudian klik total. Maaf Pak, Ya. mengganggu Pak.
Screennya nggak jalan, Pak. Share screennya, Pak. Nggak jalan. Nggak jalan, Pak. Oke, coba di mute semuanya. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, saya ulang ya. Ini saya cancel kembali, saya close. Jawabannya no. Jadi file yang kemarin Anda buka lagi ya. Lanjut seperti ini, kita buat query-nya nanti. Query pendapatan dulu. Create, query design, sorot ini semua. Add, close. Nah, seperti itu. Cara mengambil yang cepat, double klik kiri, atau bagaimana Anda yang termudah seperti yang sudah Anda pelajari dengan saya. Ini juga. Kemudian di bagian kriteria, kita ketik 4 untuk kode pendapatan, kasih bintang. Nah, kemudian di baris sort di kolom jumlah, ya, klik total ini. Sudah itu, kita lakukan ini, pilih sum di sini. Oops, sorry. Saya lupa sebentar ya. Mana dia pendapatan tadi? Query jurnal pendapatan. Nah, jadi ini kita lakukan apa-apanya seperti ini. Klik kanan, klik kiri build. Nah, perhatikan ini jumlah, klik bintang, kemudian klik tabel, klik bantu, kemudian double klik kiri untuk nilai. Kita oke-kan, ya. Setelah kita oke-kan, kita run. Nah, keluar hasilnya seperti itu. Oke, diperhatikan dulu karena ini belum kita total, seperti itu dia ya. Sebentar, saya keliru lagi. Nah, jadi ini harus disamkan, ya. Di grup by ini harus kita samkan. Nah, setelah kita samkan, kita lihat ini, kita run. Nah, tunggal hasilnya lagi. Nah, setelah tunggal, ini kita mainkan ini, ESPR1 ini kita jadikan namanya saldo P atau saldo pendapatan. Saya save, ini namanya query pendapatan. Oke ya. Nah, selesai untuk query pendapatan. Jadi kalau kita run, hasilnya sudah tunggal. Oke. Nah, tolong diperhatikan itu. Kemudian sebentar. Ya, sekarang untuk query biaya lagi. Beban ya. Query. Kemudian sorot ini semuanya. Add, close. Sama dengan yang tadi. Ambil nomor perkiraan, nama perkiraan, lalu jumlah. Tolong diingat di sini. Kalau kode beban atau biaya 5 pakai bintang. Nah, kemudian di baris ini kita ambil total. Nah, berada di ujung grup by, ya. Sebentar, di ujung grup by. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah kita lakukan, klik kiri, build. Nah, ini kali, klik double itu tabel, kemudian klik bantu, double klik untuk nilai. Oke, kita run juga boleh. Nah, ini sudah keluar, kita harus mengganti ESPR-nya itu. ESPR ganti dengan ini, saldo B, saya singkat B ya, biaya itu, run. Nah, sudah berubah ini. Nah, kedua-duanya ini kita save atau close all. Oh, sorry, ini belum simpan. Saldo query biaya ya, namanya query biaya.
Oke, sudah ada. Sekarang bagaimana membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, create report wizard. Nah, perhatikan dulu. Ini ambil mana dia? Query pendapatan. Kita pindahkan semua. Next. Ini kita next-kan saja. Kita next. Tetap tabula, tetap Patroid. Next. Ini boleh pakai ini atau ganti yang lain boleh. Ini boleh dibuat laporan laba rugi. Kita finishkan, ya. Ini kelihatan sudah ada isinya, ya. Nah, kemudian kita desain kembali untuk menampilkan biaya. Caranya desain view, nah, seperti ini. Nah, tetapi sebelumnya kita harus boleh tarik begini langsung, letakkan di sini. Kita harus membuat rumus, yaitu sama dengan sum buka kurung lagi saldo P balas kurungnya tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kebetulan masih kecil, kita besarkan dikit. Ini sudah kalau kurang lagi. Ini dirapikan ke kiri, ini disamakan dengan ini ke kanan ya, bukan ke kiri. Ini juga saya geser ke sini. Oke, ini sudah selesai untuk laba rugi pendapatan baru. Nah, menyambung biayanya gimana? Lihat tombol ini. Tombol ini untuk subform, letakkan di sini. Nah, keluar seperti ini, keluar lihat layarnya seperti ini juga. Ini tabel dan desain query tinggal next. Kemudian pilih di sini mana yang query biaya ini. Sudah baru next. Nah, next lagi. Kemudian ini pilih non. Ini enggak dibiarkan aja non ya. Next. Ini boleh ganti biaya. Hilangkan query-nya, finish. Nah, keluar data seperti ini di sini. Nanti dirapikan. Nah, soal merapikan gampang ya. Teknisnya dulu. Nah, ini juga kita tarik. Lihat saya menarik ya, supaya tampil isi di dalamnya. Nah, ini baru sampai di sini. Nah, ini saya setel supaya sama dengan yang di atas nantinya. Oke. Oke, sudah. Saldo P ini kita turunkan. Tarik lagi nih. Hati-hati menariknya. Ini digeser ke kanan. Supaya sama dia nanti. Lalu kita buat sama dengan yang tadi kembali. Ini kalau tidak kelihatan text box-nya, klik desain, text box, buat di sini. Nah, ini rumusnya sama dengan sum buka kurung ini tanda kurung peta saldo B buka kurung peta lagi tutup kurung balas bulat ya, hati-hati. Nah, ini kita rapikan ke kanan, sudah B. Ini teks ini biar aja, kalau mau nanti dibuat total pendapatan, ini total biaya. Kita abaikan aja dulu. Nah, kemudian kita cari laba ruginya gimana. Tambah text box, katakan di sini. Nah, untuk membuat rumus laba rugi, nah berarti ini kita buat sama dengan buka kurungnya tadi ya, buka kurung bulat, peta, ini teks 9 dibuat, teks TXT 9, tutup lagi balas, kemudian kurang tambah harusnya ya. Terus balas buka kurung peta lalu TXT. TXT yang mana? Yang 6. Kalau ini hasil ini ya, TXT 6. Kemudian tutup lagi balasnya.
Lihat hasilnya. Nah, kalimat ini bisa saya buat laba rugi. Oke, ini kanan. Kita tes dulu. Rapi, tidak rapi nanti urusan belakangan. Save, lalu kita klik report view. Nah, ini hasilnya, tapi belum ada dalam bentuk satuan rupiah ya. Nah, supaya dalam rupiah, kita rubah. Ini masih dirubah, ini bisa dirubah. Nanti permainan merubah itu belakangan. Design view, merubahnya ini. Kalau Anda mau buat kalimat di sini. Jadi kalau saya buat kalimat, hilang ini. Jadi, tolong diperhatikan. Ini total pendapatan. Oke, ini mau dirupiahkan. Lihat di sebelah sini. Formatnya apa? Nah, ambil currency. Itu mau jadi rupiah. Ya. Nah, kemudian untuk ini juga bisa kita buat kalimat total biaya atau beban. Ini mau rupiah, currency juga. Nah, ini juga mau rupiah, currency juga. Oke, sekarang sudah berubah semuanya. Kita reviewkan lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi ini minus karena ini minus 71, ini plus, jadi ini laba rugi. Oke. Jadi Anda pahami permainan ini sudah otomatis satu siap laporan laba rugi. Berarti kita buat laporan neraca lagi. Perhatiin, neraca kita buat query aktiva dan query pasiva, caranya sama dengan tadi. Kita lanjut, create, query design, sorot ini, add, close. Ya. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini, kita mau ngambil ini, nomor perkiraan, jumlah. Ini kodenya, kriterianya 1 bintang. Karena mulai angka 1 semuanya untuk kode depan aktiva ya. Ini bill total. Nah, di sini kita mainkan rumus. Rumusnya sama dengan yang tadi. Klik kanan, klik kiri bill. Kali boleh dulu. Tabel, bantu, double klik nilai. Oke, kita okekan. Kita run. Hasilnya seperti ini. Nah, supaya dia menyatu, karena ini kan terpisah satu-satu. Nah, jangan lupa nanti Anda membuat ininya. Design view. Ini kita ambil sum. Nah, ini kita run untuk mentes. Sudah menyatu, dia yang kas semuanya. Tinggal membuat ini. SPR1 itu diganti dengan SQL view. Ganti di sini saldo atau saya ganti tot aktiva. Ya, save. Ini query aktiva. Oke, nah saya run. Selesai. Nah, berarti kita buat query apa lagi? Query pasiva. Create, query design, sorot, add, close. Nah, sama dengan tadi. Ambil ini. Nah, kemudian kriterianya 2 bintang ya. Kemudian berada di baris ketiga, kolom ketiga, total. Mau di sum dulu juga boleh, tetapi kalau ragu seperti tadi aja dulu semuanya. Klik kanan, klik kiri build, kali, double, bintang, ini. Oke, kita run di sini, ya, sumkan di sini. Nah, kita run. Nah, ini sudah menjadi ini semuanya. Kita ganti SPR1 dengan total tot pasiva. Kita save. Ini namanya query pasiva. Oke, sudah selesai sampai di situ.
Nah, bagaimana menyusun ke dalam bentuk laporan yang sudah kita gabung, dilihat, diperhatikan. Nah, berandai-andai nanti kalau tidak balen, berarti kita harus nyusun laba perubahan modal. Ya. Nah, berarti create, report wizard. Nah, yang mana yang kita ambil? Yang ambil adalah query Aktiva. Pindahin semua, next. Dibiarkan saja, next lagi. Tetap tabular, tetap patroid, next. Nah, boleh yang ini lagi, boleh yang lain, silakan. Lalu ini mau dihilangkan query juga boleh, tidak masalah, tinggalkan Aktiva, finish. Nah, ini untuk Aktiva, sama dengan yang tadi, kita buat rumus sebagai berikut. Rumus untuk Aktiva ini, sama dengan yang tadi, ini di sini diletakkan. Nah, ini rumusnya apa? Sama dengan sum buka kurung, tutup kurung, tot Aktiva. Balas seperti ini. Nah, ini teks 9 nanti dibiarkan aja dulu, bisa dibuat dan diganti. Ya. Terus, nah ini bisa diatur juga nanti ke bawah ya, ditambah di atas labelnya. Ini aktif aja dulu. Ini geser ke sini, boleh. Ini letak kiri kanan kan. Ini, oke. Merah. Biar apa lagi? Ini. Oke, sekarang membuat pasifanya gimana? Nah, dalam kondisi ini, lihat simbol yang seperti ini lagi, sub-report dari ini. Letakkan di sini. Nah, sama dengan yang tadi. Tabel query sudah, next. Kemudian yang diambil bukan tabel, query apa? Query Pasiva. Kita pindahin ini. Next, ini none. Next, ini Pasiva sub-report. Ya, finish. Nah, ini kita rapikan, tarik ke sini, supaya saya ajar dengan di atas. Oke, sekaligus. Oke. Ini mau dirapatkan, naikkan ke atas juga bisa. Nah, sama dengan yang tadi lagi. Ini di setel. Nah, setelahnya hati-hati. Ini bisa sekaligus bisa dipisah. Oke, nomor perkiraan oke. Ini total pasifan sudah. Nah, karena ini belum kelihatan, ini kita tarik. Jadi ya bentuk kuning baru bisa dia tebar. Kalau merah tadi enggak. Ini yang kelihatan. Nah, oke, ini kita set. Pindah ke sini, kita buat pula rumus seperti tadi. Tidak kelihatan text box, maka pilih menu ini, lalu text box. Tekan sini. Nah, rumus yang kita buat hampir sama dengan tadi, tapi beda. Sama dengan sum, buka kurung, kurung awal peta, tot, pasiva. Balas, ini rata kanan kan, saya merahkan, dan ini teks berapa nih? 6, dibiarin aja ya. Nah, sekarang berandai-andai, ini kita jalankan, report. Nah, ini belum balance. Nah, bagaimana balance kan? Maka kita akan mencari modal akhir yang menjadi sebagai reorder, RE istilah dalam ilmu akuntansi. Nah, berarti ini kita desain view, ini supaya rupiah, sama dengan yang tadi, pilih di sini, currency, sudah, ini juga harus di-currency-kan.
Oke, kita save dan kita close. Ya, bentar. Namanya tadi ini report aktiva, saya ganti namanya, rename ya. Ini laporan neraca. Laporan neraca. Oke, kita jalankan. Nah, ini antara ini jauh berbeda. Maka bagaimana dia supaya balance ya. Itu yang kita jumlahkan dengan modal nanti. Ya, kita lanjut dulu. Oh, berarti kita mencari modal dulu. Sebentar. Nah, berarti saya harus buat query berikut. Kok belum berubah, padahal saya sudah buat laporan neraca. Oh, berarti di label ini ya, nggak apa. 68 ini. Oke, ini balen tidak balen nanti tergantung transaksi jurnal ya. Kita mencari nanti supaya bisa aja. Sekarang kita lanjut membuat query perubahan modal dulu. Query modal, seret, add, close. Nama perkiraan, nama, jumlah. Untuk modal 3 bintang. Terus ini sama dengan yang tadi, letakkan di sini total. Nah, ini juga seperti itu. Nanti kita inikan dulu, buat rumus seperti ini, will, kali, tabel, bantu, double klik sama dengan itu berulang-ulang. Ini sudah, kita run. Nah, ini SPR, ya. Nah, ini terbaca di sini dengan 302. Berarti kita harus membuat kodenya 301. Nah, dia harus terpisah. Ya. Sebentar, coba saya lihat dulu ini. Query modal. Di query modal, saya harus buat kodenya, harus beda ya. Kalau enggak gabung dia. Sebentar, diperhatikan. Nanti Anda juga bisa kacau. Kalau dibuat ini terbaca privé, jadi harusnya kita buat langsung kodenya 301. Ya, kita run, udah. 301 aja yang terbaca, kemudian kita ganti SQL view-nya, SPR ini ganti dengan modal. Ya, boleh modal aja, save. Kita save buat query modal. Oke, query modal sudah. Nah, untuk query privé juga kita harus buat sama dengan yang tadi. Create, query design, ya harus seperti itu pekerjaannya. Add, close, nama perkiraan, jumlah. Untuk kriterianya 302. Itu harus seperti itu ya. Ini total lagi. Kalikan dengan will dulu. Bantu nilai. Kita okekan. Jangan lupa sumnya. Nah, kemudian sudah run dulu. Oh, ada apa yang tinggal tadi nih?
Oke, kita ulang. Gimana ngechatnya ini? Build double klik salah. Double nilai, kemudian oke. Coba di run mau ya? Kok bantunya salah ya? Kita close, kita jawab no. Prive 302, berarti 301. Create, query design, seret, add close, no kiraan. Kemudian jumlah 302. Jumlah, lalu kita kalikan. Oke kan? Nah, ini udah keluar. Tinggal ganti ininya. SPR-nya ganti dengan prive. Namanya harus sesuai ini ya. Save buat query prive. Oke. Nah, jadi ini sudah dapat mencari query modal dan query prive. Lalu buat laporan gimana? Laporan perubahan modal. Suaranya tolong di-mute ya, kena rekaman. Kita harus cari dulu query suaranya tolong di-mute. Nah, berarti jadi ini kita buat query lagi, query ini. Nah, diperhatikan. Jadi bukan ngambil dari tabel, tapi query. Create. Ada kelihatan demo saya enggak nih? Ada, Pak. Udah. Create query, kemudian bukan yang di tabel tapi yang di query. Yang di query ini yang kita ambil dari query modal. Query modal, lalu query laba rugi. Query laba rugi belum ya? Oke, kita terbentur ini dulu. Kita buat query laba rugi dulu. Query pendapatan ya. Kemudian query biaya. Kemudian
Sorry. Ini ambil dari ini, saldo pendapatan. Ini query biaya. Kemudian laba rugi, mencari laba rugi seperti ini. Query pendapatan. Tambah query saldo ini, lalu as laba rugi. Kita save dulu query laba rugi. Ini namanya tadi query laba rugi. Kita run. Kok double dia ya? Nah, sebentar saya perbaiki. Nah, ini kita total ya, sehingga di sini kita ambil sum. Kita ulang lagi itunya. Scale view sama dengan query ini tambah tambah ini ya, tes as laba rugi. Run sudah, lalu kita save ya. Oke. Ini gagal, tidak di no. Nah, sekarang sudah bisa kita buat perubahan modal. Kita buat proses perubahan modal dulu. Sebagai berikut, create query design. Di query ambil ya, bukan di tabel. Nah, maka kita ngambil untuk ini query modal. Mana query modal? Ini. Kemudian query laba rugi tadi. Query laba rugi. Kemudian privé, query privé. Sudah, kita close ini. Maka kita ambil query modal, kemudian query ini, lalu privé, kemudian kita buat rumusnya, scale view, rumusnya, query laba rugi tambah privé. Query laba rugi tambah privé as tambah modal. Query laba rugi tambah query privé
as tambah modal. Save. Ini query tambah modal ya. Oke. Kita run. Sudah. Nah, lalu kalau sudah kita buat perubahan modal. Oke, kita buat reportnya, create report wizard. Nah, ngambilnya dari mana? Tolong diperhatikan. Modal awal tadi dari mana? Ini modal awal ya. Terus double rugi, prepaid, tambah modal. Oke, kita pindahin semua. Next. Ini dibiarkan aja seperti itu. Nah, dia memang seperti ini susunannya. Kemudian kita atur kolumnar. Nah, next. Ini boleh seperti ini. Ini laporan modal akhir. Laporan modal akhir. Nah, ini kita rapikan. Nah, bagaimana merapikannya? Supaya terbentuk seperti yang laporan keuangan. Ini saya geser, sorry. Oh ya, ini saya pindahkan ke kanan. Ini tetap di sini. Tambahan modal berada di ini di sini. Nah, lalu nanti modal akhir. Modal akhir tinggal kita rumus ya. Sorry, berarti ada yang tinggal satu lagi. Ini kita abaikan dulu. Kita harus buat query modal akhir. Oke, ini saya abaikan dulu. Ada kekeliruan sedikit. 0. Create query. Nah, query lagi. Query yang diambil, query modal awal, terus query laporan, oke, private, sudah private, tambah modal ini. Nah, ini satu lagi yang terakhir, oke. Ini langsung tambah rugi, private, tambah modal. Nah, baru kita cari modal akhir. PV tambah modal. Nah, berarti kita buat SQL-nya. Nah, ini, sorry, copy, pindahkan, tambah, query tambahan modal, spasi as,
modal akhir, save, modal akhir. Oke, selesai. Nah, kemudian kita ini kan, kita buat laporannya. Jadi laporan sudah benar ini, perhatiin, report wizard, modal akhir, pindahin ini, next, kolumnar, path rate, next, boleh ini Sebentar ya bang. laporan modal akhir. Mati. Oke, ini tinggal kita rapikan. Ini pindah rata kanan. Ini pindah rata kanan. Ini kanan, sudah. Lalu tinggal modal awal ya. Temuan modal setelah diproses ini akhir. Nah, kita save dari report. Nah, ini hasilnya modal akhir. Nah, sehingga modal akhir ini kita masukkan ke laporan ini tadi, ke Aktiva. Nah, bagaimana masukkan ke Aktiva? Kita harus ngambil query modal akhir. Ya, masuk ke sini. Nanti kita buka design view. Kita sub-reportkan lagi. Sebentar. Neraca. Agak lambat sedikit nih ya, karena prosesnya agak panjang. Masuk ke sini, ambil ini lagi, masukkan di sini. Nah, ambil yang tabel and query, modal akhir, mana modal akhir? Itu dulu, query modal akhir. Ambil yang modal akhir saja, next.
None, next. Finish. Nah, ini di oke. Modal akhir. Sabar ya, sedikit lagi. Berada di desain, text box. Nah, berarti ini rumusnya. Teks 6. Teks 6 tambah modal akhir total pasiva. Oke, save. Mudah-mudahan berhasil. Balen ya. 68 ini udah berhasil. Nah, ini pekerjaan kita yang makan waktu ya. Nah, ini tinggal membuat rupiah aja lagi. Format currency. Oke, soal posisi nanti Anda bisa ngatur, yang penting hasilnya udah keluar. Nah, ini total aktiva dengan pasiva sudah sama 68. Ini bisa Anda ganti yang di atas nanti. Ini isinya adalah total aktiva. Ini mau tambah label laporan neraca. Oke, jadi kalimatnya mau berapa? Oke, kita aksesoris saja lagi. Yang jelas
target kita selesai. Oke, itu penyelesaiannya. Mohon perhatian semuanya, masih tidur atau mendengar? Halo semuanya, Iya, Pak. Ya Pak, masih tidur atau mendengar? mendengarkan Pak. Buka kamera semuanya. Nah, ini pelajaran Anda sedikit agak long time karena ya saya pun juga agak tersendat-sendat. Mudah-mudahan Anda juga tersendat tapi bisa lancar semuanya. Nah, silakan Anda coba buat seperti itu, nanti link YouTube saya kirim. Dan jika Anda gagal, itu ada belangko kosong yang juga sudah saya kirim. Tinggal Anda menginput. Soal Anda masing-masingnya berbeda-beda ya. Lihat masing-masing Anda itu harus mempunyai soal yang saya minta itu neraca saldo awal dulu, lalu jurnal, setelah jurnal ada penyesuaian. Nah, dengan catatan Anda harus bisa menjurnal dan membuat penyesuaian. Lihat aja buku atau soal-soal lama. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita akhiri. Sudah 1 jam. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, absen malam ini Bitly. Untuk besok jangan lupa isi di e-learn-nya. Pertemuan 15, Anda akan demo presentasi Anda masing-masing dengan kasus yang berbeda-beda. Ya, termasuk Anda harus bisa membuat laporan akuntansi ini. Oke, saya ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi